Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang diperuntukkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, dalam beberapa episode yang sebelumnya saya pernah membahas tentang siapakah sebenarnya Ayub. Dan dalam tayangan kali ini saya akan membagikan sebuah kebenaran bagaimana teladan Ayub yang percaya di tengah penderitaan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata manusia seperti kita. Saudaraku, apabila kita melihat kehidupan Ayub, menghadapkan kita pada salah satu pertanyaan yang paling sulit dalam perjalanan ini. Mengapa kejadian buruk menimpa orang baik? Mengapa orang yang begitu tekun mempersembahkan korban kepada Allah yang hidup, Allah yang sejati, justru orang tersebut merasakan sebuah penderitaan yang begitu sangat dalam dan penderitaan yang sulit bisa dijelaskan atau dikatakan oleh perkataan manusia biasa. Kisahnya adalah cerminan bagaimana manusia seringkali tidak dapat menyelami cara Allah bekerja. Namun dari lembah penderitaan yang begitu dalam, iman Ayub bersinar sebagai teladan agung tentang bagaimana tetap percaya kepada Allah yang berdaulat dan maha kuasa. Bahkan di saat logika dan perasaan kita tidak bisa menerima begitu saja. Iman yang teruji oleh bara api yang begitu menyala dengan kobarannya yang sangat menyakitkan. Alkitab dengan singkat memperkenalkan Ayub sebagai pribadi yang luar biasa, orang yang saleh. Bahkan dikatakan juga dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Begitu sangat lengkap bagaimana perilaku dan atribut Ayub sebagai seorang yang beriman. Dia saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia adalah orang yang diberkati dengan berkelimpahan, memiliki 10 anak, dan kekayaan yang begitu besar. Namun di balik layar terjadi sebuah percakapan di tatah Allah. Setan si pendakwa, orang percaya yang tidak pernah berhenti dalam dakwaannya siang dan malam, menuduh bahwa iman Ayub hanyalah karena berkat yang ia terima dari Allah. Sebagai sebuah respon, Allah mengizinkan setan untuk menguji Ayub. Sebagai responnya, Allah mengizinkan setan untuk menguji Ayub dengan mengambil segala yang dimilikinya, mulai dari harta benda hingga anak-anaknya, dan bahkan menyerang tubuhnya dengan penyakit yang mengerikan. Dalam satu hari, dunia Ayub runtuh, kekayaan Ayub hilang, anak-anak yang cantik, anak-anak yang manis, hilang begitu saja dalam waktu sehari. Meskipun ia berduka begitu dalam hingga mengutuk hari kelahirannya, namun Ayub tidak pernah sekalipun mengutuk Allah. Imannya pada kedaulatan Tuhan tidak pernah gagal. Inilah keteguhan iman Ayub di tengah badai tuduhan si pendakwa. Penderitaan Ayub diperparah oleh teman-temannya. Alih-alih menghibur, mereka memberikan nasihat yang begitu buruk dengan keliru menuduhnya telah melakukan dosa besar yang pantas ia terima hukuman dari Allah. Namun Ayub memiliki hubungan yang begitu erat dan dekat kepada Tuhan, sehingga ia tahu bahwa Allah tidak bekerja dengan cara demikian. Di tengah keputusasaannya, Ayub mengeluarkan beberapa pernyataan iman yang kuat dan tegas yang tercatat di dalam Alkitab, menolak jalan pintas yang diusulkan oleh istrinya. Bahkan ketika istrinya menyarankan agar ia mengutuk Allah dan mati, Ayub menjawab, "Engkau berbicara seperti layaknya perempuan gila.
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Harapan di tengah keputusasaan. Ayub dengan berani dan yakin akan imannya menyatakan, lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Dan oleh karena imannya yang mempercayai bahwa penebus Ayub adalah penebus yang hidup, Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit dari debu. Perjumpaan dengan Tuhan dan pemulihan yang total dialami oleh Ayub. Setelah perdebatan panjang dengan teman-temannya, Allah sendiri akhirnya menjawab Ayub, namun Allah tidak memberikan penjelasan secara logis atas penderitaan Ayub. Sebaliknya, melalui syair yang begitu indah, Allah menyingkapkan kuasa, hikmat, dan kebesarannya yang tak terselami oleh manusia. Dihadapkan dengan kemuliaan Allah, Ayub memberi respon dengan rendah hati dan penuh pertobatan, mengakui bahwa Ayub telah berbicara tentang hal-hal yang tidak ia ketahui. Allah kemudian menegur teman-teman Ayub karena mereka telah salah berbicara tentang dia. Tidak seperti hambanya Ayub, atas perintah Allah mereka mempersembahkan korban, dan Ayub berdoa untuk mereka, menunjukkan pengampunan yang luar biasa. Pada akhirnya Allah memulihkan keadaan Ayub dan memberkati 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Apa yang bisa kita petik dari kisah hidup Ayub yang begitu fenomenal? Kisah Ayub mengajarkan kita sebuah kebenaran yang fundamental. Allah tidak wajib menjelaskan kepada kita apa yang ia lakukan atau izinkan terjadi. Kita mungkin tidak akan pernah sepenuhnya memahami alasan di balik penderitaan. Namun kita tetap harus percaya pada Allah yang kudus dan berdaulat, jalannya yang sempurna, dan karena itu apapun yang ia lakukan dan izinkan juga sempurna. Rancangannya jauh lebih tinggi dari rancangan kita. Tanggung jawab kita sebagai umat tebusannya adalah mentaatinya, mempercayainya, dan tunduk pada kehendaknya, baik kita memahami ataupun tidak. Ketika kita melakukan, kita akan menemukan Allah di tengah-tengah ujian kita. Pengalaman kita dengannya akan berubah. Seperti Ayub, kita akan dapat berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Surat Yakobus merangkum teladan ini dengan sempurna, mendorong kita untuk meneladani ketekunan Ayub dan mengingat apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Kasih, dan penuh belas kasihan. Kiranya iman Ayub memberikan sebuah inspirasi bagi kita, supaya kita meneladani hidup keimanan Ayub untuk dapat bertahan dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Percaya pada kebaikan Tuhan dan menanti pemulihannya yang mulia. Puji nama Tuhan, kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi berkat bagi kita bersama. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.